Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, hari ini kita akan memasuki materi pertama dalam mata kuliah manajemen basis data. Hal-hal yang akan kita pelajari hari ini dimulai dari definisi database, kemudian jenis-jenis database, komponen database, dan juga konsep dasar yang ada di dalam basis data. Untuk hal-hal yang akan kita pelajari hari ini itu adalah hal-hal yang sangat dasar dalam database. Jadi kalian diharapkan benar-benar mengerti untuk sesi yang ini, karena nanti apa yang kita pelajari di sini itu akan terus kita pakai ke depannya untuk topik-topik yang lainnya. Oke, kita langsung mulai dengan topik pertama. Apa sih database itu? Ya, database kalau kalian lihat di sini, ini ada 3 istilah yang saya taruh di sini. Ya, database itu adalah aslinya dalam bahasa Inggris yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi basis data ataupun pangkalan data. Nah, ketiga istilah ini semuanya merujuk ke satu hal yang sama, yaitu database tadi itu gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya database itu? Nah, kita lihat sekarang definisinya. Sebelumnya, kita lihat sejarahnya dulu ya, agar kita lebih mudah memahami apa itu definisi dari database. Oke, di sini ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar di mana terdapat 2 aktivitas dari 2 orang yang berbeda, ya kan, yang mengakses 2 data yang berbeda pula, ya. Nah, jadi kalau kita kembali pada histori evolusi sistem database, ya, periode perkembangan database itu terbagi menjadi 2 sebenarnya. Ya, yang pertama, periode tradisional. Ini adalah apa yang kalian lihat sekarang di layar kalian. Periode ini terjadi pada tahun 1960 sampai dengan 1973. Nah, periode ini disebut dengan sebutan File Based System atau FS ya. Nah, di mana dia adalah penyimpanan data dalam bentuk file. Oke. Nah, untuk data-data tersimpan dalam file tersebut, ya, dia dibutuhkan berbagai aplikasi untuk membukanya. Jadi misalnya untuk mengakses file nasabah, ya kan, ketika seorang CS mau memasukkan data nasabah, maka dia akan membuka aplikasi untuk memasukkan data nasabah. Ketika dia ingin menghapus data nasabah, nanti dia akan membuka lagi aplikasi untuk menghapus data nasabah. Seperti itu, ya. Nah, begitu juga untuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang teller, ya kan. Nah, teller itu dia cuma bisa melakukan kredit dan debit rekening, dan dia hanya punya akses ke file rekening, tidak punya akses ke file nasabah, sehingga dia tidak mengetahui identitas nasabah yang mengambil uang itu apakah benar nasabah dari pemilik rekening tersebut. Seperti itu ya. Jadi intinya file based system itu adalah menyimpan data-data itu dalam bentuk file. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya pada tahun 1974 ya, nah mulailah ditemukan sistem basis data seperti yang sekarang ada. Seperti itu. Nah, apa itu sistem basis datanya? Nah, setiap data itu tersimpan dalam satu database. Jadi dia tidak lagi terdistribusi menjadi banyak file, tapi semuanya ditaruh dalam satu tempat.
Nah, sehingga setiap orang yang mau mengaksesnya itu dapat mengakses data yang sama. Jadi enggak beda-beda lagi. Kalau tadi kan seorang teller hanya bisa melakukan akses terhadap file-file rekening dari nasabah. Nah, kalau dengan sistem basis data, seorang teller pun dapat melihat identitas dari seorang nasabah. Jadi data-data yang tadinya hanya dapat diakses oleh customer service, nah sekarang teller pun sudah dapat mengaksesnya. So, dari kedua gambar ini ya, yang merupakan gambaran basis data dari periode pertama ia muncul sampai sekarang, nah kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa basis data adalah sebuah tempat untuk meletakkan sekumpulan data. Nah, untuk mendefinisikan basis data lebih jauh lagi, nah itu harus dilihat terlebih dahulu jenis database-nya. Seperti yang tadi gambar pertama. Gambar pertama merupakan jenis database tradisional yang disebut dengan file-based system atau FS. Nah, di sini ketika diminta mendefinisikan basis data pada periode file-based system, maka ia merupakan sistem komputerisasi yang terdiri dari kumpulan file untuk penyimpanan data yang dapat diakses sewaktu-waktu. Ya, nah di sini perlu ditekankan bahwa yang menjadi highlight-nya adalah kumpulan file untuk penyimpanan data. Ya, jadi dalam bentuk file, makanya diberi nama file-based system. Ya, sistem berbasis file. Adapun definisi database berdasarkan jenis database modern atau yang disebut dengan database system merupakan kumpulan dari fakta yang saling berhubungan yang tersimpan dalam bentuk tabel. Ya, nah di sini perlu kalian garis bawahi bahwa perbedaannya adalah ketika dalam file-based system, data-data disimpan dalam bentuk file, berbagai file. Sedangkan dalam database modern, data-data disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang berelasi. Nah, sistem database yang akan kita pelajari ini adalah sistem database modern, karena sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan sistem file-based. Oke, nah dari sini dapat kita kumpulkan ya, dapat kita simpulkan bahwa pengertian database dalam hubungannya dengan teknologi informasi masa kini adalah ia merupakan sekumpulan file dalam bentuk yang merepresentasikan sekumpulan data yang saling berhubungan, bebas dari pengulangan data dan dapat diakses sewaktu-waktu. Nah, untuk contoh penggunaan database sendiri itu banyak diaplikasikan di mana-mana ya. Kayak tadi kalian sudah lihat ada di dalam dunia perbankan ya. Dapat juga diimplementasikan dalam suatu perusahaan ataupun pabrik ya, untuk manajemen produksi dan penjualannya, untuk manajemen rantai pasoknya, untuk administrasi kepegawaian dan lain-lain ya. Adapun kalau untuk universitas juga merupakan salah satu organisasi yang menggunakan database ya. Nah, kita melihat sekarang kalian gitu ya, dari awal masuk ke kampus ini sudah melakukan input data ataupun pendaftaran pada sistem kampus ya. Nah, jadi data-data kalian itu diolah untuk kemudian kalian dapat mengikuti proses belajar mengajar di kampus gitu ya. Nah, itu semua tersimpan di dalam database. Oke, jadi ini adalah definisi dari database berdasarkan jenis database-nya.
Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih perbedaan antara File Based System atau FS dengan DBS atau Database System. File Based System ya itu merupakan database tradisional dan database system adalah merupakan database modern ya, di mana data-data tersimpan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita lihat ya karakteristik dari database tradisional. Nah, database tradisional ini karakteristiknya ini menimbulkan banyak masalah ya. Makanya dia hanya bertahan lebih kurang 13 tahun dan kemudian digantikan dengan sistem database modern. Oke, karakteristik yang pertama dari file-based system ya, seperti tadi yang telah kita lihat pada gambar di awal dari materi ini, kita melihat bahwa dia menyimpan data dalam berbagai macam file. Nah, setiap file data itu membutuhkan banyak program untuk membuka file tersebut, gitu ya. Jadi ada file nasabah itu dibutuhkan program khusus untuk membuka file nasabah. Ada file rekening itu dibutuhkan program khusus untuk membuka file rekening. Jadi kalau ada 1000 file ya otomatis ada pula 1000 program aplikasi yang dibutuhkan ya. Nah, tentunya ini sangat tidak praktis ya, karena mengakibatkan banyaknya ruang penyimpanan dalam komputer yang dibutuhkan. Nah, karakteristik kedua dari file-based system adalah penyimpanan record dalam file yang terpisah ya. Jadi kayak tadi data nasabah tersimpan khusus di dalam file nasabah ya, dan file rekening khusus di file rekening seperti itu ya. Jadi tidak satu datanya ya. Nah, hal ini mengakibatkan karakteristik yang ketiga itu terjadi, yaitu redundancy dan inkonsistensi data ya. Apa itu redundancy? Redundancy itu adalah kerangkapan data ya. Jadi karena tadi dibutuhkan program aplikasi untuk membuka file yang berbeda-beda gitu ya. Nah, maka ini ada potensi untuk timbulnya kerangkapan data ya. Kemudian kerangkapan data ini mengakibatkan data menjadi tidak konsisten karena perubahan data gampang sekali terjadi tanpa ada kontrol ya. Nah, akibat dari file-based system ini yang lain adalah adanya isolasi data ya. Nah, isolasi data ya seperti tadi ya, karena datanya itu tersimpan dalam berbagai macam file yang berbeda-beda, makanya dia akan sulit untuk diakses ya, karena untuk mengaksesnya membutuhkan berbagai macam aplikasi pula, sehingga data itu menjadi sangat sulit diakses bagi orang lain yang ingin mengaksesnya ya, karena satu orang hanya boleh mengakses satu jenis file data seperti itu. Jadi kayak tadi misalnya nasabah mau mengambil uang ke teller, nah teller mau ngecek apakah benar nasabah yang mengambil ini adalah pemilik yang sah. Nah, itu agak susah ya, karena data terisolir. Data tentang nasabah yang berisi identitas nasabah itu hanya dapat dilihat oleh si customer service. Oke, nah masalah selanjutnya yang muncul dari file-based system adalah masalah keamanan ya. Nah, jadi karena tidak semua pemakai diperbolehkan mengakses seluruh data ya, maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses suatu data ya. Nah, ini tentunya
akan menimbulkan masalah keamanan juga gitu ya, keamanan dari sisi datanya seperti itu. Jadi misalnya untuk untuk mengatur atau untuk mengelola data nasabah itu hanya boleh dilakukan oleh customer service. Nah, sedangkan customer service ya kemungkinan nanti ada satu atau dua ya, biasanya lebih dari satu customer service. Nah, ketika nanti customer service yang satu merubah data, nah customer service yang lain selanjutnya dia juga akan mengubah data yang sama gitu ya. Nah, ini terjadi masalah keamanan, tidak diketahui siapa sih yang merubah data itu, seperti itu. Karena akses diberikan ya kan, walaupun hanya dapat diakses oleh satu orang, akan tetapi ketika dalam satu jabatan orang itu terdiri dari beberapa orang yang lain, nah maka ini juga akan menimbulkan masalah seperti itu ya. Nah, selanjutnya adanya data dependensi. Data dependensi ini artinya ketergantungan data. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan pada program aplikasi, ya kan, nah, maka data-data itu nggak dapat diakses oleh orangnya, gitu ya. Jadi kalau tadi teller mau akses tentang data si nasabah ini, gitu ya, nah itu dia sangat bergantung ya kepada aktivitas yang dilakukan oleh si CS seperti itu ya. Jadi ini merupakan suatu masalah juga gitu ya. Nah, seluruh karakteristik dari file based system ini ya, yang hanya bertahan selama 13 tahun itu gitu ya. Nah, sekarang sudah diakomodir oleh sistem database ya. Nah, di sini kalau dilihat ya, 6 karakteristik dari database system ini merupakan solusi untuk 6 karakteristik yang menjadi masalah di dalam file based system ya. Nah, di sini sekarang data-data tidak terdistribusi lagi ya. Data-data kayak tadi kalau sudah lihat di gambar yang kedua ya, semua data itu tersimpan dalam satu database yang untuk mengaksesnya ya kan dibutuhkan satu perangkat lunak DBMS yang sama. Jadi setiap orang akan mengakses satu aplikasi yang sama, tidak berbeda-beda lagi ya. Nah, hal ini ya kan mengatasi terjadinya redundancy. Ya, jadi tidak mungkin terjadi kerangkapan data karena setiap orang mengakses satu file yang sama. Ya, nah, ini 6 karakteristik ini adalah solusi untuk ke-6 masalah yang tadi terjadi di dalam masa file based system. Nah, selanjutnya ya, hal-hal yang akan kita pelajarin adalah semua hal yang berhubungan dengan database system ya. Nah, yang pertama adalah komponen dari database system ya. Kita sudah nggak belajar lagi masalah file based system. Kita cukup mengetahui saja ya sejarah dari database ya yang diawali oleh file based system ya. Kalau tidak ada file based system, tidak ada masalah di sana, nah, tidak mungkin ada sistem database seperti zaman sekarang ya. Nah, terdapat 9 komponen dari database system ya, seperti dapat kalian lihat di sini ya. Nah, di sini ada 3 jenis user atau 3 jenis pengguna dan terdapat 6 jenis komponen lain ya yang dibutuhkan oleh ketiga user tersebut. Nah, yang pertama kita lihat di sini ya. Kita lihat kalau seluruh pengguna yang ingin mengakses database itu harus terlebih dahulu melakukan akses ke user interface-nya ya. Nah, jadi tidak bisa langsung
main akses ke database-nya. Ya, harus melalui user interface dulu. Seperti itu. Ya, seorang database administrator, ya. Dia orang yang bertugas untuk merancang dan mengatur hal-hal teknis terkait basis data, ya. Dia akan mengakses user interface yang sama seperti yang diakses oleh seorang sistem developer ataupun pengguna akhir. Ya, sekali lagi saya kembali ke sistem awalnya. Tadi kita membutuhkan aplikasi berbeda-beda untuk mengakses setiap file. Ya, nah sekarang dengan database yang modern, kita hanya membutuhkan akses yang sama ke sebuah database. Ya, nah, jadi siapapun yang ingin mengakses data harus melalui satu antarmuka yang sama untuk masuk ke database. Ya, nah selanjutnya dari user interface ini, ya, nah barulah seseorang itu dapat melakukan aktivitas yang ingin dia lakukan pada database. Ya, nah misalnya nih, ya, seorang sistem developer. Sistem developer itu dia berperan ya sebagai analis sistem dan programmer yang mendesain sebuah aplikasi baru. Ya, nah si sistem developer ini, ya kan, dia ingin menggunakan alat bantu atau data modeling and design tools untuk mendesain database-nya. Nah, maka dia buka dulu user interface-nya, baru dia bisa mengakses ke data modelingnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya seperti end user. Ya, nah end user ini juga aktivitasnya dia misalnya kayak tadi itu customer service ataupun teller gitu ya. Nah, dia mau menginput data ataupun mau mengupdate data, menghapus data. Nah, ya dia harus melalui satu interface yang sama. Ya, jadi tidak ada lagi satu interface untuk setiap orang ataupun aktivitas yang berbeda. Nah, user interface ini ya dia merupakan pintu gerbang, ya pintu gerbang untuk mengakses database. Ya, jadi nggak pernah ada orang yang langsung bisa mengakses ke database-nya langsung, harus melalui user interface. Ya, nah di sini ada 5 komponen yang lain selain user interface. Ya, nah ada namanya case tool. Ya, atau data modeling and design tool. Ya, jadi ini adalah alat-alat bantu dalam bentuk perangkat lunak yang digunakan untuk merancang aplikasi database. Ya, nah software-software ini ya mempermudah pembuatan desain database. Ya, karena selain nanti dia dapat menggambarkan database gitu ya, ada juga software-software yang sudah langsung dapat mengkonversi desain tersebut menjadi perintah-perintah komputer untuk membuat database. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa ya. Nah, contoh dari tools ini ya, dari case tool ini adalah Lucidchart ataupun Power Designer. Ya, mungkin kalian nanti bisa googling apa itu Lucidchart dan apa itu Power Designer. Oke, selanjutnya ada yang namanya application programs ya, atau program-program aplikasi ya. Nah, program aplikasi ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database dan menyediakan informasi bagi pengguna. Jadi semua aplikasi yang memiliki user interface untuk ke database gitu ya. Nah, itu disebut dengan application program ya. Nah, contohnya itu seperti misalnya aplikasi PHP My Admin ataupun
MySQL Workbench ya, yang dapat membuka database. Nah, selanjutnya ada yang namanya repository. Nah, repository itu adalah area penyimpanan terpusat yang berisi sekumpulan deskripsi mengenai struktur data. Fungsi dari repository adalah untuk menyimpan definisi data, hubungan data, dan komponen sistem lainnya yang berguna bagi perancangan objek-objek database. Selanjutnya, ada lagi komponen yang bernama DBMS. Ya, nah ini adalah memiliki kepanjangan Database Management System. Ya, nah DBMS ini kalau kita terjemahkan merupakan nama mata kuliah ini, yaitu manajemen basis data. Ya, jadi dia software-software yang mengatur bagaimana suatu basis data itu dikelola. Ya, nah komponen terakhir adalah database itu sendiri. Ya, nah database itu sendiri tadi kita sudah pelajari apa itu definisi database ya. Nah, di dalam era modern ini, database itu merupakan kumpulan informasi yang terorganisir dan terkait secara logis, ya, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai macam jenis pengguna yang terdapat di dalam suatu organisasi, ya. Organisasi ini, ya, bisa jadi ya kan seperti tadi bank ya ataupun kampus ataupun suatu perusahaan. Nah, ke-9 komponen database ini ya, ini semuanya saling berhubungan mengakses satu jenis data yang sama ya, berbagai macam data yang dapat dia manipulasi, ya kan, itu tersimpan dalam satu tempat yang sama. Jadi tidak tersimpan lagi dalam file-file yang terpisah. Nah, sekarang kalian tentu sudah mengetahui ya tadi apa itu definisi database, apa saja komponen-komponen yang terlibat dalam database ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep dasar dalam database. Ya. Nah, di sini kita akan mulai mengenal dengan istilah-istilah yang akan sering kita dengarkan nantinya, ya. Nah, kita lihat dulu struktur database ini, ya. Nah, ini adalah contoh database universitas, ya. Nah, ingat kembali bahwa definisi database dalam era modern ini bahwa data itu tersimpan dalam berbagai jenis tabel yang berbeda-beda. Nah, kalau kalian lihat di sini, terdapat tabel mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Ya. Nah, ketiga tabel ini saling berhubungan untuk membentuk suatu aktivitas pembelajaran di kampus. Ya. Nah, di sini ada database mahasiswa yang dimana dia itu berelasi atau berhubungan dengan database mata kuliah. Hal ini dapat terlihat dari garis relasi yang ditarik. Ya, nah garis relasinya adalah mahasiswa mengikuti mata kuliah. Ya, nah kemudian contoh lainnya adalah relasi antara dosen dengan mata kuliah. Di sini dosen mengajar mata kuliah. Ya, nah jadi setiap data itu ya disimpan dalam tabel yang berbeda-beda. Ya, jadi tidak disimpan dalam satu tabel semuanya. Misalnya Budi yang tinggal di Jakarta itu diajarkan oleh
Amir pada mata kuliah algoritma. Budi juga diajarkan oleh Joko dalam mata kuliah sistem web misalnya, ya. Nah, Ani juga seperti itu. Nah, ini kan kalau dalam penyimpanan file base system yang lama gitu ya. Nah, ini terjadi ya kemungkinan adanya data-data yang rangkap seperti itu ya. Nah, untuk sistem database sekarang semuanya tersimpan dalam file-file yang terpisah ya. File-file terpisah ini maksudnya dalam bentuk tabel ya. Nah, semua ini tersimpan dalam satu wadah yang sama. Jadi setiap orang mengakses wadah yang sama tadi ya. Nah, sekarang ada beberapa hal fundamental yang harus kalian ketahui ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ada istilah pertama yaitu enterprise. Nah, apa itu enterprise? Ya, nah, enterprise ini adalah suatu bentuk organisasi yang memanfaatkan sistem basis data. Apa contohnya? Ya, yang kayak tadi sudah kita gambarkan barusan. Ya, universitas itu merupakan suatu enterprise. Ya, kemudian tadi ada bank. Ya, nah, dia juga merupakan suatu enterprise. Contoh lainnya adalah misalnya suatu perusahaan yang mengelola data kepegawaian misalnya. Nah, itu juga disebut dengan enterprise ya. Jadi istilah enterprise ini merujuk kepada suatu bentuk organisasi yang memanfaatkan sistem basis data ya. Nah, data-data yang disimpan ataupun yang dikelola oleh enterprise ini ya biasanya adalah data-data operasional ya kan, misalnya data keuangan ya kan, data mahasiswa seperti itu ya, ataupun misalnya kalau untuk rumah sakit, nah itu data pasiennya ya kan, riwayat penyakit dari seorang pasien gitu ya. Nah, itu semua dikelola oleh enterprise masing-masing. Nah, selanjutnya ada istilah entitas. Nah, entitas itu ya secara bahasanya ya dapat diterjemahkan sebagai suatu objek yang dapat dibedakan dari objek lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Ya. Nah, entitas ini sebenarnya adalah ya setiap hal yang terlibat di dalam suatu enterprise. Nah, jadi kayak tadi di bank. Di bank itu ada yang namanya entitas nasabah. Ya, entitas nasabah. Ada yang namanya entitas rekeningnya tadi. Ya, data-data rekeningnya. Ya. Nah, ada juga nanti entitas kepegawaian dari pegawai-pegawai bank tersebut. Nah, itu namanya adalah entitas. Ya, contoh lain dari entitas adalah kayak tadi di struktur database mahasiswa. Ya, itu ada mahasiswa sendiri, ya, ada dosen dan ada mata kuliah. Ya, nah. Semua data-data ini tersimpan dalam satu database universitas ya, berarti universitas adalah menjadi enterprise-nya ya. Enterprise di mana di dalamnya terdapat mahasiswa, dosen, mata kuliah, pegawai, perpustakaan ya dan lain-lain. Nah, itu adalah semua entitas dari enterprise universitas ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa entitas adalah semua individu ataupun semua objek ataupun aktivitas yang terlibat di dalam sebuah enterprise ya. Nah, nantinya entitas ini ya sering diistilahkan juga dengan tabel ya, karena tadi kita kan merujuk kepada penyimpanan data dalam berbagai macam tabel ya.
Nah, jadi entitas ini juga nanti akan sering digunakan untuk merujuk tabel, ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya atribut atau elemen data atau disebut juga dengan field, ya. Nah, istilah ini digunakan untuk menunjukkan karakteristik dari suatu entitas, ya. Nah, kita kembali ke gambar sebelumnya untuk contohnya entitas mahasiswa, ya. Entitas mahasiswa dalam gambar ini dia memiliki 3 jenis atribut, ya, ataupun 3 jenis field ataupun 3 jenis elemen data. Nah, apa aja? Yang pertama adalah NIM, yang kedua adalah nama, dan yang ketiga adalah alamat, ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa atribut itu adalah nama kolom dari data yang ada di dalam tabel, ya. Nah, untuk dosen misalnya, ya kan? Nah, di sini dosen hanya memiliki 2 atribut, yaitu NIP dan nama, ya. Adapun untuk mata kuliah, pada contoh ini dia memiliki 3 atribut ataupun 3 field, yaitu kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, dan jumlah SKS-nya, ya. Nah, jadi dapat kalian pahamin di sini bahwa istilah atribut, elemen data, ataupun field itu merujuk ke satu hal yang sama, yaitu nama kolom dari sebuah tabel, ya. Jadi nanti saya harapkan kalian tidak bingung lagi ketika nanti saya menyebutkan field ataupun atribut ataupun elemen data ataupun satu lagi istilahnya adalah tuple, ya. Nah, itu semua merujuk ke satu hal yang sama, yaitu kolom dari tabelnya, ya. Nah, istilah yang lain adalah data value atau nilai data. Ya, data value ini berarti adalah isi dari data tabelnya, ya. Jadi informasi yang ada di dalam setiap elemen data. Ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, ya, contoh data value dari atribut nama pada tabel mahasiswa adalah Budi, Ani, dan Diva, ya. Sedangkan data value dari atribut nama pada tabel dosen adalah Amir, Joko, dan Siti, ya. Jadi data value ini merujuk kepada isi ataupun nilai dari kolomnya, ya. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya key data element ataupun elemen kunci data, ya. Nah, ini merupakan tanda pengenal yang unik, ya, yang harus ada pada sebuah entitas untuk mengidentifikasikan entitas tersebut. Nah, contohnya apa? Nah, kalau kalian lihat nih di mahasiswa, ya, mahasiswa itu memiliki key data elemennya itu adalah NIM, ya. Nah, kunci elemen datanya itu adalah NIM, sedangkan dosen itu NIP dan mata kuliah itu adalah kode MK, ya. Nah, kenapa harus ada kunci elemen datanya ini, gitu ya? Nah, karena ini tidak mungkin berulang jenis datanya, seperti itu, ya kan? Nah, misalnya nih kayak kalian mahasiswa, kalian memiliki NIM, ya, katakanlah NIM-nya misalnya 12, 13, 45, ya. Nah, angka ini unik untuk kalian sendiri, ya. Walaupun di situ nanti terdapat 100 orang yang bernama Budi, nah, tapi dipastikan 100 Budi ini memiliki NIM-nya masing-masing, ya. Jadi nggak akan ada yang namanya kerangkapan data, ya kan, ataupun
membuat data-data itu menjadi tidak konsisten, ya. Nah, karena setiap data yang tersimpan dalam suatu entitas atau tabel itu semua memiliki ID-nya, memiliki tanda pengenal yang unik, dan itu hanya bernilai tunggal untuk satu data, ya. Nah, selanjutnya ada lagi istilah terakhir, yaitu data record, ya. Nah, data record ini dia menunjukkan kepada kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan, ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, record, ya, record itu berhubungan dengan baris data dalam tabel, ya. Nah, di sini misalnya record data pertama dari mahasiswa. Nah, record data pertama dari mahasiswa itu berisi 12, 13, 45, Budi, dan Jakarta, ya, dan seterusnya untuk record-record yang lain, ya. Nah, kalau pada contoh ini terdapat 3 buah record untuk mahasiswa, 3 buah record untuk dosen, dan juga 3 buah record untuk mata kuliah, ya. Nah, jadi keenam istilah ini, ya, nah ini harus mulai kalian pahami, tidak hanya dihafalkan, akan tetapi dapat kalian bedakan masing-masing fungsinya, ya, sehingga nanti ketika di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita pelajari kembali, saya sebut berulang-ulang, nah itu kalian sudah tahu, ya, istilah yang saya sebutkan itu merujuk kemana, ya. Nah, jadi yang paling penting untuk kalian bedakan, ya, karena biasanya mahasiswa itu suka terbalik, ya, itu adalah di bagian C dan F, ya. Nah, sekali lagi diingat bahwa C ataupun atribut ataupun elemen data ataupun field ataupun tuple, ya, itu merujuk ke kolomnya, kolom pada tabel, ya. Nah, merujuk kepada nama kolomnya, ya. Nah, sedangkan data record itu merujuk kepada barisnya, baris yang ada pada tabel, ya. Nah, jadi semoga kalian nanti nggak kebalik lagi, ya, kalau misalnya nanti saya sebutkan hal ini berulang-ulang. Oke, bahasan terakhir, ya, ini adalah bentuk evaluasi untuk kalian, ya. Tadi kita sudah belajar mengenai konsep dasar dari sistem basis data, ya kan? Tadi kan sudah belajar berbagai macam istilah, ya kan? Nah, sekarang sebagai bentuk evaluasi bahwa kalian sudah mengerti mengenai konsep fundamental ini, ya. Nah, kalian harus dapat menjawab pertanyaan yang ada di layar ini, ya. Nah, di sini terdapat satu entitas, yaitu entitas mahasiswa, ya, karena memiliki atribut yang sama seperti pada yang tadi kita contohkan, ya, tapi memiliki isi data yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi tugas kalian adalah mengidentifikasi, ya, mana yang disebut entitas, mana yang disebut field, mana yang disebut record, dan mana yang disebut dengan kunci elemen datanya, ya. Nah, kemudian kalian harus melengkapi lagi, ya, field yang lain untuk entitas ini, ya. Nah, jadi misalnya nih, data ini kan cuma ada 3 atribut gitu, ya. Nah, tentunya kan kalau pada dunia nyata tidak hanya atribut ini gitu, ya. Nah, jadi kalian harus menambahkan atribut-atribut lainnya untuk entitas yang ada di hadapan kalian. Oke? Nah, kita akan membahas ini kembali di pertemuan selanjutnya, di mana nanti di pertemuan tersebut kita akan
mulai membahas bagaimana sih cara merancang suatu basis data. Ya, nah, tentunya untuk merancang basis data ini kita akan memulai dulu dari bagaimana cara kita menganalisanya. Ya, nah ini semua akan kita bahas insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Ya, setelah kalian benar-benar mengerti konsep-konsep fundamental dalam suatu database. So, student jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan ya untuk memudahkan pemahaman kalian. Sehingga nanti minggu depan kita kembali bertemu, kalian sudah cukup paham terhadap konsep fundamental di dalam sistem basis data modern. Oke, kelas, sampai di sini pertemuan kita untuk minggu ini. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan evaluasi kita, ya. Karena ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya paham kalian. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan diberikan pada kolom komentar di bawah ataupun kolom komentar pada Google Classroom kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.